Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semua selalu ada dalam keadaan sehat ya? Dan pastinya tetap bersemangat kan buat belajar? Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, bagian kedua. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Ayo anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran. Adapun untuk kompetensi dasar yang ada, kalian bisa langsung membacanya pada teks yang ada. Demikian juga dengan tujuan pembelajaran. Kalian bisa langsung membacanya pada teks yang ada. Anak-anak, di pembelajaran bagian pertama, kita sudah mempelajari mengapa seseorang harus bekerja. Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Sekarang kita akan mempelajarinya lebih jauh. Cobalah sekarang kalian baca teks yang ada. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Anak-anak, dari teks tersebut, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Yang ketiga, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam bentuk diagram Venn. Di bawah ini kalian bisa melihat sebuah contoh diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional. Kalian bisa membuatnya sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Yang keempat, menurut kalian, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Yang kelima, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Anak-anak, ikan dan semua makhluk hidup yang ada di lautan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita jaga dan kita lestarikan keberadaannya. Tapi, tahukah kalian
ternyata masih banyak nelayan, terutama nelayan modern, yang menggunakan cara-cara ilegal dalam menangkap ikan. Di antaranya dengan menggunakan bom dan jaring pukat harimau. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sumber daya laut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Tapi cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Sedang pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup yang ada di lautan, tidak cuma ikan. Apakah kalian setuju dengan pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Coba kalian jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Anak-anak, sekarang cobalah kalian amati kegiatan ekonomi yang ada pada gambar di layar kaca kalian. Amatilah gambar tersebut dengan baik. Setelah itu, cobalah kalian diskusikan dengan teman kalian atau ayah bunda kalian tentang yang pertama, apa jenis kegiatan ekonomi yang berlangsung pada gambar tersebut. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Dan yang keempat, apa hasil dari setiap pekerjaan. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kalian dapat menyebutkan contoh yang kalian temui di sekitar kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedang pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Berdasarkan kegiatan di atas, kalian bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian. Tulisan kalian harus memuat yang pertama, apa jenis kegiatan ekonominya. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Yang ketiga, hasil dari setiap pekerjaan. Dan yang keempat, penyebaran barangnya. Baiklah anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran. Bapak harap kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.